mungkin agar bisa untuk kembali kita menyimak atau memperhatikan ceramah yang akan disampaikan guru kita. Nah, jadi supaya kita insya Allah akan memperoleh ilmu barakat kita. Nah, untuk ini kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan dengan seluas-luasnya. Tafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para habaib wa syara'if dimanapun beliau berada, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ayahanda pimpinan Majelis Ta'lim Ihya Ulumuddin, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Aqidus Syukur SPDI, yang sama-sama kita hormati akhina fillah Hadimul Majlis Da'watul Mustafa Al-Ustaz Muhammad Jamjuri SH, Sarjana Hukum. Kita tak tertangkap lapor bawang sidin aja. Dan sama-sama kita hormati pimpinan majelis yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan azim ulun kepada pian sabarataan. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis Ihya Ulumuddin. Apa ngaran kampungnya tadi nih? Gumbil. Hah? Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat. Ada Langsatnya, Pak. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang mudah-mudahan insya Allah sabarataan dimuliakan Allah di dunia wal akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai jam berapa kita nih Pak? Terserah. Ulun ini bila terserah bisa ingat waktu Pak. Ulun mohon maaf pakai baju hilang hari ini. Mestinya putih juga. Cuma karena ulun nih Bu Aik ada sempat ganti baju lagi. Jadi malam tadi ceramah di Rantau, itu hari jadi Kabupaten Tapin. Ceramah di situ, tujuh gini bang, kita gantian lagi. Cuman subuh tadi di Amuntai, langsung ke sini. Habis ini ulun langsung ke Banjarmasin. Ada beli ke rumah, nanti beli hari Selasa. Jadi mun ada baju lapisan kawan nyumbang bisa melakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulun gak ada panjang lebar. Ulun pertama akan berkisah. Boleh kalau ulun berkisah? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tetap ulun kisahkan. Mudah-mudahan majelis kita ini maju terus. Ya dulu tadi vaksin, sebelum belum berkisah vaksin. Lu kok mati? Muarnya. Dia ini divaksin 2 kali sudah ada mati-mati. Anu guru aja, dia nyuruh vaksin itu duit berikit, dusta orang.
Ini amun vaksin duit kada berikit. Handaknya ulun duit berikit juga. Jadi kemana aja betulin berikitan duit. Ada pokoknya bu, bapak pian kada kawa umrah bila kada vaksin. Pian kada kawa naik haji bila kada vaksin. Hendak naik haji lah. Ya. Hendaklah. Selain niat duitnya ada, yang ketiga vaksinnya ada. Kada kau umrah bila kada vaksin, maka ayolah vaksin. Kenapa Indonesia ini ditutup kada dibuka-buka oleh Arab Saudi? Karena kita ini negara salah satu negara tingkat vaksin paling rendah di dunia. Kenapa masyarakatnya boleh divaksin? Buka. Wah, aku rendah kalau duit balik. Vaksin lah, ya supaya lancar. Kayaknya nyaman sebenarnya. Kalau kita ini masih kada vaksin, ya kayaknya tutup pulang majelis. Oke? Supaya bervaksin lah sebentar. Ini umrah sebentar lagi dibuka. Baru insya Allah Desember ini berangkat. Mudah-mudahan kayaknya awal guru kita pulakan juga sebentar. Vaksin, biar banyak duit. Aku anak umrah. Bilang adalah sertifikat vaksin. Dadah. Tinggal orang. Jangankan ke Mekah, ke Jakarta, biar gak kawat. Boleh ada bervaksin ke Jakarta, jalan laut. Bojong. Nah, dua, hidupkanlah majelis kita ini. Jangan kuler turun ke majelis. Tulisannya Donald itu tutup-tutup, nah diukur Donald tulisannya itu nah. Termasuk mengagungkan Allah. Dosa lagi membaca ya masing-masing. Nih, man salaka tariqan ya kami sufihi ilman. Ada buku tulisannya itu sudah. Semangat. Banyak tadi, itu hari. Jangan habis minum. Ulun nimbang hari ini, ulun boleh nimbang hari ini kesan majelis kita insyaallah setengah kita. Tuhan pian yang hadir harus di sini jangan dari nyumbang. Nyumbang nggak? Paham? Nah, mata dua gigi itulah. Jadi kalau setengah juta hari ini kesan majelis dulu, kesan guru jam dulu setengah juta juga. Jadi 1 juta hari ini. Ini kan sombong nggak ada supaya pian semangat untuk bersedekah juga. Jangan duit pawar aja terus. Demikian, menerangkan. Pian kalanya pemalar, amas ditukar, makan takutan. Kayaknya amas pian itu desan siapa? Kada desan anak, desan bini anu. Ya sudah, baik hari ini sampai jam terserah aman dapat ambilan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menceritakan ada anak muda datang bersama Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini buai jagau, the lion of desert, singa padang pasir. Umar bin Khattab nih jagau. Tapi ketika Umar bin Khattab membawa anak muda ini ke hadapan Rasulullah, anak muda ini menangis, mengingoy. Kenapa mengingoy? Nangis saja. Saking hebatnya tangisan anak muda ini membuat Umar bin Khattab yang jagal umpat menangis. Bayangkan hebatnya tangisan anak muda. Di kami itu ada baik orang Jawa bilang khutbah, sidin itu rata-rata jam waktu menangis. Apalagi bila hari raya, sidin khutbah menangis, kalawasan. Jamaah kita ini kan kata dipancing oleh jamaah masjid sebelah. Sama tarawih itu juga. Kita witir, usul sunatul witri, waqti. Sebelah Allahumma sholli ala. Itu yang sembahyang witir ini kan khusyuk lagi Pak. Itu guna kami di Kalwa di sini insyaallah sama. Kembali kita. Menangis anak muda ini, saking hebatnya Umar bin Khattab ikut menangis. Maka akhirnya Umar bin Khattab ini membawa anak muda ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono iki? Jawaban. Ujar Umar, ya Rasulullah, ini ada anak muda mulai tadi ingoi-ingoi dari bampean.
Dan ulun pun sedih mendengarnya. Lalu ditanya Rasul, ada apa wahai anak muda? Ya Rasulullah, ulun ini punya dosa yang sangat besar. Maka ulun menangis ingat dosa ulun itu. Ujar Nabi Muhammad, dosamu dibandingkan Jabal Uhud besar mana? Jabal Uhud itu pak gunung yang ada di Madinah. Mudah-mudahan kau tolakan sebentar. Jabal Uhud itu artinya satu jabal, gunung satu, sebutingannya tapi panjang. Ada kaki yang diisi panjang sebuting. Di gunung nih kok benar sebuting. Gunung ini kita lagi panjang, gunung gumbil. Panjang itu kurang lebih 7 km, 7 pal. Besar, panjang gunungnya. Salah satu gunung yang ada di surga nantinya Jabal Uhud. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hendak melihat gunung surga, lihat Jabal Uhud. Kalau hendak melihat penduduk surga, salah satunya lihat Tuhan Jamaah Gumbil nih. Amin. Itu jar Nabi, mana gananya dosamu dibanding Jabal Uhud? Ya Rasulullah, gana dosaku. Wah, ya Nabi kenal banget berarti. Ini jelas kada mungkin mencuntan sandal kawan. Jelas. Jar Nabi, kira-kira mana banyaknya besarnya dosamu dibandingkan buih di lautan? Masih kena dosa ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, mana besarnya dosamu dibandingkan Allah? Maksudnya kata para ulama, rahmatnya Allah. Kata anak muda ini, ya Rasulullah, kira-kira bisa kenal dosa kau masih? Ya Rasulullah, dosa apa kau nih? Kenal banget. Maka ujarnya, ya Rasulullah, ulun ini gawian menabuk kuburan 7 tahun. Terus suatu hari ada wanita Ansar. Ansar itu wanita Madinah, meninggal dunia, orangnya bungas. Ulun menaksir. Dan ibu-ibu hati-hati, makanya bila mati jangan mati bungas muka. Terus ketika ulun tukang tabuk kuburan, ulun gali kuburannya basah, bongkar. Ulun buka kain kafannya, terlihatlah auratnya. Melihat ulun batang tubuhnya, ya Rasulullah. Ada tadi gumbil kayak ini kelakuan. Terus ulun bulik, ya Rasulullah. Ulun tinggalkan mayat itu. Beberapa langkah ulun tinggalkan, ternyata nafsu ini ada. Dia nafsu buliki itu hai. Buliki. Rugi muka tilanjang wah. Akhirnya ulun buliki, ulun perkosa. Mayat nih, ulun perkosa ya Rasulullah. Ternyata demi Allah, mayatnya bersuara. Apa kata mayatnya? Urungnya kau, manilanjangnya aku, diperkosa pula aku. Bagaimana nanti aku berhadapan dengan Allah dalam kondisi keadaan berpakaian dan dalam keadaan junub? Maka ingat, ujar mayat ini tadi, orang yang zalim Allah akan balas kezalimannya. Mendengar itu, ya Rasulullah, sampai ini belum kada berhenti menangis. Berdiri Rasulullah, merah wajahnya Nabi. Jar Nabi, ukhruj, keluar, fasik ente, keluar. Menangis anak muda ini keluar. Mudah-mudahan di Gumbil ada datang memperkosa mayat. Kumang banget. Ya paling-paling menjablay lo kan. Paling seminggu tuh 7 kali lo kan. Tiap malam ngarannya bilang hafal, ngaran aja belai hafal pendaftaran. Di sini ngarannya Inor, sini aneh. Nah orang pindah tak kencang sedikit nih milah. Hafal. Akhirnya pulanglah anak muda ini, menangis, istighfar, minta ampun kepada Allah. Berapa hari? 40 hari minta ampun, menangis terus. Akhirnya tiba di malam yang ke-40. Pada waktu malam yang ke-40 ini anak muda ini berdoa, ya Allah, andai taubat ulun ini pian terima, tolong sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi andai taubat ulun ini kada diterima, ya Allah, ulun mohon turunkan api dari langit, bakar jasad ulun hidup-hidup.
Ya. Kurang. Andai taubat ulun ini diterima ya Allah, ini malam ke-40, maka tolong sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi andai taubat ulun ini kada diterima, turunkan api dari langit bakar jasad ulun hidup-hidup. Apa yang terjadi? Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Jibril, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Siapa yang menciptakan manusia? Piankah Allah kah? Ujar Nabi, nyata Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada manusia? Piankah Allah kah? Ujar Nabi, nyata Allah. Lalu siapa yang menerima taubat manusia? Piankah Allah kah? Ujar Nabi, nyata ya Allah. Maka ujar malaikat Jibril, sampaikan kepada pemuda tersebut, Allah terima taubatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memperkosa mayat 40 hari dia taubat dengan betul-betul taubatan nasuha, Allah terima taubat. Apalagi bukan bumbir. Kada suah memperkosa mayat. Kada suah. Kada ada yang suahnya memperkosa mayat. Paling-paling mendustai bini lo orang caklen. Ayo, insya Allah. Makanya tadi sebelum kita pikiran, sebelum kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, dibuka dengan istighfar dulu tadi. Jadi mudah-mudahan dosa kita ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini pertama membanyakkan duit, itu istighfar juga. Jadi bila pindah kata panduitan istighfar. Lu orang ngerti berduit itu payah berjalan di bilang Malayo berjalan lama limbah ya. Itu belum Tuhan. Ayo coba lihat istighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi Adam itu ketika Allah keluarkan daripada surga, ini bedanya Nabi Adam dan Iblis. Iblis Allah keluarkan, Nabi Adam dikeluarkan. Tapi ketika Nabi Adam dikeluarkan, Nabi Adam istighfar kepada Allah. Iblis ketika dikeluarkan Allah menentang. Ini bedanya nih. Bedanya Iblis dengan Nabi Adam, sama-sama dikeluarkan, yang satu istighfar, yang satu menentang. Ujar Allah, keluar Adam, jangan paragi buah kol ini. Wa la taqaba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati engkau berdua Adam dan Hawa, jangan paragi buah kol ini. Tapi akhirnya Nabi Adam makan, dikeluarkan dari surga. Iblis dikeluarkan juga dari surga. Bedanya ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam istighfar kepada Allah. Iblis menentang. Jadi Iblis, oke. Siapa takut? Keluarkan aku, siapa takutan? Yang jelas di Iblis aku minta dua. Apa itu? Pertama dari Iblis, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Oke, ya Allah juga. Yang kedua, dari Iblis, berikan aku kesempatan untuk menggoda anak cucu keturunan Adam. Jangan Iblis ini kayak Nabi Adam juga minta ampun. Tapi Iblis kada mau. Nabi Adam ketika Allah keluarkan dari surga, Nabi Adam Allah letakkan turunkan di India, Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Makanya namanya Jeddah. Ini artinya Siti Hawa makamnya di situ juga di Jeddah. Makanya Jeddah, Jeddah itu bahasa Arab artinya nini. Jedun kai. Turun Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, terpisah dua sosok yang saling mencintai. Kagenangan Nabi Adam, mana Nabi Nikon? Dia Siti Hawa mana laki kok? Buat latihan, kira-kira dia mau minta pisah lawan bini kagenangan. Dia ragu nah. Iya ada buai orang nang binian mati dibuat orang kuburan. Tabuk kuburan dibuat orang, adalah latihan di atas kuburan yang nangis saja mengingoy. Jurang bini pian kah lain, dan sana kah lain, memaringna kah lain,
Kenapa orang pian menangis? Aku diingat bini di rumah. Bini di rumah tuh jangankan mati, garing aja kada suara. Anak mati ya dulu. Ayo. Kembali kita kepada kisah. Nabi Adam dalam riwayat menyebutkan 100 tahun. Ada lagi riwayat menyebutkan arba'ina sanah, 40 tahun. Apa yang dibaca? 40 tahun Nabi Adam kadawani melihat ke atas. Hayaan minallah, malu lawan Allah. Sujud Nabi Adam, apa yang dibaca? Istighfar. Ini namanya istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon maaf, suara ulun terbaik. Protes saja. 40 tahun sujud. Maka di Quran disebutkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam itu bertaubat kepada Allah dengan kalimat yang Allah ajarkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubatnya Nabi Adam, dipertemukan dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Makanya namanya Jabal Rahmah, Jabal gunung, Rahmah kasih sayang, Jabal Rahmah gunung kasih sayang. Anaknya di Mekah. Makanya bila orang naik haji atau umrah, naikkan ke atas itu. Wah, gunung cinta. Itu mengisi Ahmad dan Inor. Mudah-mudahan kawin non Inor. Beli umrah, kawin non murah. Ya Allah, jangan dicuek-cuek gunung Rahim. Dipertemukan di situ istighfar. Ya, ini istighfar nih. Nabi Nuh, lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan dalam surah Nuh ayat berapa kali belum? Surah Nuh tuh kisah Nabi Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kata Nabi Nuh. Istighfar kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Istighfar kepada Allah. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun. Yang 4 agamanya Nabi Nuh itu cuma 80 ikong. Apa ikong? 900 bagi 80 itu kurang lebih 11 tahun seikong. Kalau dibagi-bagi itu 11 tahun seikong. Coba bayangkan majelis zikir guru kita, Guru Abdul Syukur. Majelis zikir ini dibuka bulan Agustus 2019. Ya, Covid terjadi 2020 Maret. Walaupun di luar negeri sudah tahun 2019, makanya namanya COVID-19. 19 itu artinya 19. Bila ada sweet 17, oh nak kawin artinya. Tuh Agustus 2019, belum tanya guru kapan majelis pian buka zikiran? Agustus 2019, 7 bulan kena Covid. Sampai sekarang jamaahnya jar guru 2000, 7 bulan 2000. Ada kami itu 9 bulan melahirkan. Allah, sallallahu Nabi Muhammad. 7 bulan 2000. Nabi Nuh 900 tahun 80 ikong. Kurang sabar apa? Kurang sabar apa Nabi Nuh? Kurang sabar apa kira-kira? Bayangkan bayi yang di dalam perut itu bila bertemu dengan Nabi Nuh, mamanya ucap, "Nah, jangan percayalah itu orang gila." Bayangkan Bapak Ibu, bayi di perut itu sudah diintimidasi. Nih, Aina ada ngarannya Nuh, ini orang gila. Bayi di perut, saking buntatnya. Itu umat Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh istighfar. Astagfirullah, gawat bangsa ini. Gawat. Maka kata Nabi Nuh, ya Allah, selesaikan saja sudah umat manusia ini. Habiskan.
Kenapa? Biasanya kalau abahnya buntat, anaknya tambok. Buntat sekampungan. Bagaimana? Habiskan. Maka kata Allah, baik, habiskan. Cuman wahai Nuh, sebelum aku turunkan hujan yang deras, ulah dulu kapal. Ini kapal pertama di dunia yang paling besar. Belum ada Titanic. Leonardo DiCaprio. Ini belum ada Titanic. Allah perintahkan, Nuh, bikin kapal. Ujar Nabi Nuh, betul mengolahnya. Kada suruh kapal. Ujar Allah, dari kayu, Nuh. Kayu. Kayunya di mana? Pada pasir. Mana ada pohon bara? Ujar Allah, tanam dulu. Tanam pohonnya, setelah besar, tebang. Jadikan papan, ulah kapal. Proses. Ini namanya proses dalam hidup. Kalau hendak alim, sekolahkan anak ke pesantren. Itu dihiga. Mudah-mudahan niat guru kita, niat mulia, berisi pesantren dikabulkan Allah. Amin. Mudah-mudahan sirin kabul hajat sirin sebenarnya. Apa hajat sirin dan kebaikan dikabulkan Allah. Amin. Asal jangan begini lagi aja. Ya, amun tuh lagi kebaikan kali biduan aja. Allah. Ayo, kalau hendak anak alim, titipkan di pesantren. Kalau hendak pintar, sekolahkan. Kalau hendak sugih, bercari. Jangan datang ke Kanjeng Dimas taat pribadi. Nah, duit kalau di belakang pungangnya. Sampai hari ini kada kau lagi sini orang tangkap polisi, masuk penjara, disuruh polisi keluarkan duit. Kada kau aja tertekan. Ayo, hendak sugih, gue bercari. Jangan percaya penggandaan uang, mengundi orang. Paham? Islam mengajarkan ikhtiar. Jangan sampai menjadi orang yang punul amal, panjang hayal, mah hayal kegawian. Mun aku sugih itu kari kulo tanah sakampungannya. Juru apa gawian dede mah hayalnya. Apa bener? Coba dilihat proses. Kalau ingin bikin kapal, tanam pohon. Apa susahnya bagi Allah? No, kalau kau memang betul ingin kubalik semuanya ini, nah ya Allah kapalnya, jadi kapal. Kira-kira sanggup nggak Allah? Saya tanya, sanggup nggak Allah? Sanggup. Tapi Allah tidak langsung jadikan kapal. Disuruh Nabi Nuh menanam pohon. Pohonnya gana, tebang dulu, jadikan papan, ulah jadi kapal. Mengajarkan segala sesuatu ada proses. By process, man processes and God judges. Jangan dikira orang tahu kada bisa bahasa Inggris. Belum 5 bisa gelar. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa keluar, bahasa Muntai, bahasa Indonesia. Coba lihat nih, dibikin kapal Safina. Makanya ada kitab namanya Safinatun Najah, kapal selamatan. Sukses. Dibikin kapal. Kenal kapalnya. Dianggap di atas gunung. Karena perintahnya memang di atas gunung. Orang kafir melihat tahajud Tuhannya, cek ada jamban. Pulang orang kafir juga, ada jamban. Kenalnya di atas gunung. Harap bukannya tidak bergerak ke situ. Tiap subuh bila sakit parut telat ke kapalnya Nabi Nuh dapat 1 yok 2 yok boleh. Sekampungan boleh bergerak di situ. Sampai kai Tuhan stroke orangnya hendak bergerak juga di situ. Aku aja kayak mendengar kabar rame bukannya bergerak di situ. Apa hendak aja? Kejar bulannya pian stroke kayaknya kada tahu berjalan angkat aku di sini. Diangkat bulannya. Berangkat sampai ke atas gunung, naik berhira kai lawas kai berhira gimana lawasnya kai sekalinya kai ini tercampur ngarannya gitu orang stroke kadang kau beri tercampur kai lamas di gelombang tahi jawabannya ini yang angkatnya bingung. Terjadilah konferensi meja bundar. Rapat bulannya dulu.
Jargonnya kira-kira kayak ini kita angkat ke adakah? Ujar Saikung, angkat! Mau diangkat itu baru kita berjalan. Yang Saikung, jangan diangkat! Jangan diangkat, lah masih ditahin. Kemudian akhirnya perundingan belum selesai, Kai sudah kawan naik ke atas kapal. Cukup Kai, perundingan bubar. Takajut, Kai kau berjalan. Kai tadi tulaknya diangkat, buliknya berjalan sampai ke Gumbil. Ada kakaknya. Sampai orang Gumbil kagum bertahan. Jerbuan Gumbil, di mana urut Kai? Ujar Kai, kada berurut bertambah. Dikasai ampe. Jerbuannya di mana kasainya? Tuh di kapalnya no masih banyak sisanya. Bulannya mendengar banyak tuh ada yang membawa rantang. Masya Allah. Nangga panau kapal ke panau panau ampe. Nang asam urat kapal ke batis ampe asam urat. Nang gawat tuh nang Sariawan. Jadi jangan Sariawan, aku malah Sariawan. Jadi bertahan akan untuk. Kok ada gitu ada. Itu tambahan Ustaz tadi itu. Kapal Nabi Nuh bersih. Ya. Tadinya bertahi, akhirnya bersih. Bukannya seorang yang bersih. Istighfar. Bagaimanapun becetnya orang, jahatnya orang, istighfar. Maka hujan pun datang. Ribut-ributnya, banjir sampai ke Balabai. Banjir. Ulun baik tak nyaman ceramah di hadapan Tuhan ini nyaman. Kalau ceramah di Jakarta, bahasa Indonesia mau ini Desember dulu ke Bandung ceramah. Di Bandung Riau. Kalau ada terbentur jago murah, kalau terbentur baru geser. Ceramah di situ kada kalau bahasa keluar. Paksa bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat mati semua. Oh bahasa Indonesia. Coba mana trik saya tadi. Hujan turun, mohon patir-patirnya. Dar. Jangan Nabi Nuh berbuatan. Ibuhannya ada bertahan juga tak benjing. Ada percaya, bukan dari orang muntai banyak. Ada percaya, ada bertahan juga benjing. Masuk. Hujan, banjir datang. Kapal siap berlayar. Nabi Nuh, seorang ayah ingat dengan anaknya, Kan'an. Panggilan nurani seorang bapak timbul. Bagaimanapun itu anak, tetap ayahnya sayang kepada anak. Jujur kata-kata. Ulun pai anak ulun garing di rumah. Itu kalau dipikir-pikir, akun anak orang garing pada anak seorang. Jujur kan, bisa nih. Bisa biasa ketawa anak, mungkinnya bujur beruan. Ulun mengatakan. Jadi panggilan nurani seorang bapak itu timbul. Dicari Kan'an. Masuk Nabi Nuh ke dalam kapal lantai dasar. Ono Kan'an. Ono. Rupanya lantai satu buah Jawa. Naik, kan ada di kapal. Naik Nabi Nuh ke pucuk kapal, ke atas. Lihat ke sekeliling, ada Kan'an di bawah. Allah abadikan dalam Quran. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya rakam ma'ana. Naik ke kapal bersama papi. Seakan aja ibu protes saja. Bagaimana lihat sudah. Ulun hari ini solangan, jadi kadang bawa supir, kadang bawa asisten, tadi keempat, kelima, dua kali ini khusus solangan ke Gumbil. Kebanjar solangan juga, untuk tinggal ini sebenarnya. Jadi ini ulun dia, solangannya, aku curiga solangan keluarga. Ada bertahan, aku setia kepadamu. Tentang mana tadi gue? Naik ke kapal bersama papi. Ujar Kan'an, I am sorry.
Apa katakan An? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ini kan An, wahai papa, kalaupun nanti banjir besar datang, aku akan naik ke atas gunung. Tak mungkin gunung tenggelam. Akhirnya Kan'an mati dalam keadaan tidak bisa bernapas. Ya Allah. Makanya kata Syauqi, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin ashahina min ad-dahab. Berapa banyak orang sehat mati kada pakai garing. Bukan andal tutupnya. Ada orang baik makan pintol mati. Ini barang aja truk. Ada kawan ulun gagah orangnya nelpon di tengah berpanjat mati teleponnya. Coba matikan An. Ayo lihat istighfar Nabi Nuh menghadapi semua ini. Maka jangan takutan, istighfar. Nabi Yunus ditelan ikan. Ayo, mana ada buan gumbel suap ditaguk iwak? Menaguk iwak. Iya, menaguk iwak aja. Bertanggungan, jangan akan berhari. Napa aja? Kapalnya kucing, iwaknya manusia. Nah, iwak ada ini. Manusia makan awaknya, kucing makan kepalanya. Nah, kata bapak asal iwak, yang diungi pucuk umbilik sakit parut kucing. Kemudian lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus ini, umat Nabi Yunus ini buntat juga. Umat Nabi Yunus ini ngeri pak. Ujar Nabi Yunus beriman kepada Allah. Jawabannya parai. Ujar Nabi Yunus kalau kada beriman kepada Allah, Allah turunkan azab. Ujar banyak apabila. Ayo, umat mana yang menantang macam ini? Akan Allah turunkan azab. Ujar umatnya apabila. Kaina, jangan kaina. Wah ini. Umat Nabi Yunus akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Yunus kaumnya. Masuk ke dalam kapal, berlayar. Di tengah lautan, kapal mogok. Ada deterjen kan belinya tuh waktu motor mogok pasti kesiakan. Ada mandi loh nih. Ini mogok kapal. Akhirnya kata nahkoda kapal, ini kira-kira ini mogoknya apa ya? Dibuatnya loko aja penyalahkan. Diundi lah, kumpulkan ngaran penumpang kapal, diundi siapa nang gugur kita timbai. Kalau gugur ngaran Nabi Yunus. Jawabannya apa? Pian Nabi timbai. Jawabannya 2 kalinya enggak 3 kali enggak ada saham 3 kali. Buat lagi puncak yang kedua Yunus pula. Jawabannya lo kalau 3 lain nak. Lo kok tak kira misalnya Ustaz Juri kan dulunya. Timbai lagi yang ketiga, puncak lagi, timbai Yunus lagi. Nah, banyak mohon maaf kami Nabi pasal pian kami timbai. Ditimbailah Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan. Iwak, tangkap. Cuman jangan diukang, takut saja. Hai, jasad para nabi haram dimakan tanah. Tidak terbakar oleh api, tidak bisa dimakan oleh binatang buas. Makanya ketika Nabi Yusuf dipadahkan Adam sanaknya dimakan serigala, itu ayah sidin sudah tahu kada mungkin. Nabi tak mungkin jasadnya dimakan binatang. Nabi Yunus, takut, jangan diukang. Takutnya, Pak, amun pian ku hilang. Jurang mana ada kelihatan di majelis 4 kali majelis ada suara kelihatan. Geling, wajar. Mana ada suara kelihatan di majelis takut iwak. Aneh benar. Maka Nabi Yunus ini ditakut iwak. 40 ini namanya dalam Quran zulumatun salas. 3 kegelapan. Gelapnya di perut ikan, gelapnya di dasar lautan, gelapnya tengah malam. Terkumpul dalam perut iwak, tengah malam di dasar lautan. Kita jangankan itu mati lampu aja sarik dah. Tuh mati lampu.
Bahan. Soalnya tahar banyak. Munyak ya guys. Tahar tahu sebenarnya. Anak kok aja lampu ini mati lampu. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan itu, Nabi Yunus minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah, ditaluk diwak. Ampun. Jangan ada lagi kau ditulis-tulis parutnya. Ada bawa-bawa ditaguk, baca istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari dibacakan gitu, iwak sakit parut. Nah, bisa ada iwak. Maka apotek kadang tengah malam tutupan. Ini ngaranna iwak melahirkan manusia. Muntah iwak keluar Nabi Yunus selamat dengan istighfar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istighfar. Minta ampun lawan Allah. Kita ini manusia sabarataan berdosa. Kalau kita ini kadang-kadang berdosanya, Allah bisa diganti dengan ada yang penuh dosa pun. Memang harus ada yang berdosa. Dan memang berdosa sabarataan. Ulun ada dosa. Lagi. Asaran sudah ada. Itu ada guru Ibrahim Maghrib. Ulun berdosa, pian berdosa, sabarataan berdosa, istighfar. Minta ampun lawan Allah. Ada kawan, dulu aja apa amalan yang bagus, istighfar gitu. Dasar dibaca sedikit, istighfar. Kenapa rumahnya? Tapi di gumbilnya kan di gumbilnya alim sabarataan. Amin. Maka minta ampun lawan Allah. Berdosa istighfar. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Allah kita ini kadang kayak bini kita, Bang. Amun bini kita ada orang ini, amun Allah tuh 1000 kali pian berdosa, 1000 kali minta ampun, Allah ampuni. Amun bini kita jatahnya 3 kali aja. Ketahuan menjeblai. Kumapa anaknya? Melihat mata anak kita 2 biji. Itu pertama. Saminggu menjeblai pulang ketahuan. Diampuninya pulang. Aku jangan kali pandang kuitan mau ampihan kita nih. 3 jeblai pulang. Ada apa lagi dah? Kawin keturunan jeblai. Ada apa lagi? Aku minta ampun mengenai. Minta ampun bagi. Lebih yang ada kami sini nggak laku berkali. Allah kita ini maha rahmat. Sejengkal kau kepadaku, kata Allah, sehasta aku mendekati. Berjalan kau kepadaku, berlari aku menjemputmu. Menangis kau ke hadapanku, senyum aku melihatmu. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sebenarnya. Ulun-ulun, the time is over. Juga banyak kadang-kadang Banjar mentambah lagi. Ulun harus ke Banjar. Karena kalau kemalaman, ulun pengantukan. Mengantuk, maka obat mengantuk itu guring. Bujuran. Ya ada ulun nanti apa aja, kopiko kakak tahan. Ujar bulannya bilanya tahu makan kopiko berarti kada guring. Ulun cobain sebujur kalinya. Kira-kira demikian guru, minta halal minta redha, ulun minta ampun minta maaf, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita seberataan. Allah kumpulkan di dunia, dikumpulkan pula di surga Allah. Terima kasih, minta halal minta redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.